Kenapa sih kalian begitu? Ini kelucuan yang hakiki kan begitu kan ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda langsung ada sebuah inkonsistensi yang dilakukan oleh Donditan, dan silakan kita simak sama-sama. Kadang-kadang kan orang salah kaprah gitu loh, "Ah, lu ngangkimin agama gue," gitu kan. Kita nggak mau masuk situ sebenarnya. Kita pun diajarkan agamamu gitu loh, agamaku gitu. Betul. Kan. Nah, tapi yang paling penting kan adalah bagaimana jangan sampai ada hate speech gitu, atau enggak mengklaim bahwa ini agama gue paling benar gitu kan. Enggak, karena kan Koko juga nggak mengajarin begitu, dan Islam pun nggak pernah maksa gitu loh. Mari sama-sama umat beragama di Indonesia ini hidup beragama secara dewasa. Betul. Ikuti aturan pemerintah. Kalau memang tidak boleh mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama, jangan dilanggar. Jadi yang namanya dakwah kristologi buat kami, saya kan di Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid. Dakwah kristologi buat kami itu juga adalah dakwah tauhid. Karena dakwah kami adalah dakwah yang mengajak orang untuk bertauhid. Anda baru bisa melihat bahwa saya bisa melihat bahwa Mbak Enji itu sebenarnya menghormati kekristenan. Dalam arti ya dia menghormati agama papanya atau keluarganya ya, keluarga besarnya. Dia menghormati itu. Makanya dia menuliskan kita nggak mau orang lain tersinggung. Jangan klaim agama gue paling benar. Ya. Ya kita bisa melihat bahwa Angelina Sondag sebenarnya mau untuk ngomong yang hormat. Dan dia mengatakan Islam kan mengajarkan begitu, yaitu yang dia percayai sekali lagi ya, itu yang Angelina Sondag percayai tentang agama yang dia sedang anut sekarang. Tetapi masalahnya adalah Mbak Enji dan tim kreatif, orang yang kalian ajak bicara itu tidak ini saya typo ya, melanggar perkataannya sendiri. Ketika Donditan mengatakan jangan mensiarkan agama kepada orang yang udah beragama, apa benar begitu? Kita dengar aturan pemerintah. Kalau memang tidak boleh mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama, jangan dilanggar. Jadi yang namanya dakwah kristologi buat kami, saya kan di Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid. Dakwah kristologi buat kami itu juga adalah dakwah tauhid. Karena dakwah kami adalah dakwah yang mengajak orang untuk bertauhid. Apakah teman-teman Anda sudah melihat inkonsistensi dari Donditan? Apakah Anda sudah lihat inkonsistensi yang dia tunjukkan dari perkataan dia barusan? Ketika dia mengatakan bahwa yang penting bagi saya, jangan melanggar aturan pemerintah. Jangan mensiarkan agama kepada yang sudah beragama. Anda udah dengar itu kan? Tapi tidakkah Anda melihat bahwa Donditan justru melanggar apa yang dia katakan? Ketika, saya nggak tahu teman-teman ya, sudah ada yang komentar nih, dakwah kristologi menyangkal, langsung standar ganda ya. Double standar betul ya. Iya. Tidakkah Anda merasakan ada yang aneh dengan perkataan Donditan itu? Ketika dia bilang, oh dakwah kami adalah jangan syiar agama kepada agama lain. Jangan syiar agama kepada orang yang sudah beragama. Tapi dia sendiri yang mengatakan begini. Di aturan pemerintah. Kalau buat kami itu juga adalah dakwah tauhid. Karena dakwah kami adalah dakwah yang mengajak orang untuk bertauhid. Mengajak orang untuk bertauhid. Dakwah yang mengajak orang untuk kemudian memeluk Islam. Ini kata-katanya. Setelah ini kan sudah menjadi muslim. Iya. Kita dakwah sama-sama. Insya Allah. Kita ajak Itu PR kita ajak ya siapa saja yang mendengar dakwah kita, baik itu yang muslim maupun yang non-muslim, untuk kembali ke Islam. Ajak untuk siapapun, baik muslim maupun non-muslim. Ya berarti orang Kristen, Hindu, Buddha. Setelah ini kan sudah menjadi muslim. Iya. Kita dakwah sama-sama. Jangan mensiarkan agama kepada orang yang udah beragama, tapi Donditan melanggar apa yang dia katakan. Satu lagi ya. Itu kan karena kita di sini tempat mayoritas. Maklum dikit dong kalau mayoritas. Anda baru mendengar bagaimana Donditan itu mengajak untuk mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Dan inikah yang disebut sebagai konsistensi? Anda barusan mendengar bahwa bagaimana ada orang yang, mohon maaf ya, ada orang yang benar-benar melanggar apa yang dia katakan. Ketika apa? Ketika diajak untuk atau dipertanyakan untuk bagaimana
ya, saya tunjukkan kepada Anda apa kata Don Ditan ini. Silahkan. Pernah nonton nggak video ada ya misionaris bule teriak-teriak mengajak orang bertobat untuk masuk agama dia? Itu udah pelanggaran di tempat umum itu ya. Bentar, bukankah kalau di masjid juga ngomong, ada yang ngomong agama-agama lain? Artinya kan kadang-kadang kan ini seperti itu. Apakah nggak sama dengan ilustrasi yang tadi teriak-teriak di tempat parkir? Kalau di masjid memang tempatnya kan. Tapi kan ada speakernya, Mas. Hati-hati dengan ini, bahwa ini yang benar ini, jangan sampai, misalnya begitu kan, Ya. orang lain kedengaran, itu misalnya gitu. Ya, Itu kritik ya, ada kritik ya, macam itu ya? Itu kan karena kita di sini tempat mayoritas. Oh, oke. Oke, ya. Maklum dikit dong kalau mayoritas. Susah banget kalau misalnya dalihnya adalah mayoritas. Susah banget kalau kemudian misalnya yang lain nggak boleh mengajak yang sudah beragama, dalam hal ini Muslim, untuk pindah agama, tetapi Anda sendiri kemudian berdalih bebas melakukannya karena Anda mayoritas. Ini yang saya bilang. Disclaimer ini kenapa perlu? Karena saya dan orang Kristen paham, Mbak Enji, bahwa Mbaknya nggak mau menyinggung perasaan orang Kristen. Tetapi orang yang Anda undang adalah orang yang suka membahas-bahas Kristen. Dan orang yang Anda undang adalah orang yang justru menyalahi, bahkan menyangkali semangat yang Anda bawa tadi. Ya, jangan anggap agama paling benar, menghormati agama lain. Maaf sekali, kami orang Kristen tidak dapat merasakan hormat pada agama lain dengan cara yang dilakukan oleh Don Ditan. Dan karena itulah kenapa saya perlu sekali lagi bikin disclaimer seperti ini. Karena saya berharap bahwa Anda itu bisa menyadari ini dan tidak melakukan apa yang seperti ini lagi, begitu ya. Nah, karena itulah kami orang Kristen perlu meluruskan apa yang dikatakan oleh Don Ditan di dalam video ini. Apa yang dikatakan oleh dia akan kami luruskan dan akan kami putar balikan. Dan itulah yang tadi saya katakan, jangan salahkan kami kalau misalnya kami menjelaskan lalu Anda sendiri kelojotan, begitu ya, ketika mendengarkan. Karena simple, nggak usah bahas agama kami tidak bahas agama kalian. Tapi ketika Anda bahas agama kami, ya kami bahas juga. Karena mau nggak mau ya kami jawab, dan ketika kami jawab, ya kalau misalnya penjelasan kami pada akhirnya menyinggung kalian, ingat ya, kami tidak menghina ya. Tapi kalau misalnya itu pada akhirnya harus kemudian membuka kebenaran, ya nggak usah kelojotan begitu ya. Simple, gitu cara mainnya.